Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Trimadi Putra Damanik, Unit Kerja Pengadilan Tinggi Ambon, Angkatan 1, Kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mind mapping ASN berakhlak dengan poin adaptif dan kolaboratif. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, dengan kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, kami peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di sini sudah terdapat mind mapping adaptif. Nilai dasar adaptif dapat dilakukan dengan terus-menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Setiap pegawai, baik ASN maupun CPNS, harus selalu bertindak proaktif dan tidak hanya berpangku tangan, namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang, serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi. Di poin adaptif memiliki 4 poin utama, yaitu memahami adaptif, mengapa adaptif, bagaimana panduan perilaku adaptif dan adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Dalam bagian memahami adaptif terdapat 4 poin utama. Yang pertama, definisi adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan, lingkungan, atau ancaman yang timbul. Kreativitas dan inovasi. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Organisasi adaptif terdiri dari 3 fondasi. Yang pertama, landscape, 2 pembelajaran, 3 kepemimpinan. Sebagai nilai dan budaya ASN, adalah kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Mengapa adaptif? Mengapa adaptif memiliki 5 poin utama. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis yang bersifat global, nasional, dan regional. Adanya kompetensi sektor publik, yaitu munculnya kompetitor baik sektor ekonomi, bisnis, pembangunan SDM. Komitmen mutu, yaitu harus adanya standar mutu pelayanan. Perkembangan teknologi, yaitu peralihan metode konvensional menuju digital, dan yang terakhir, tantangan praktek administrasi umum, adanya new public management dan new public service. Panduan perilaku adaptif. Dalam poin panduan perilaku adaptif memiliki 4 poin utama. Yang pertama, panduan membangun organisasi adaptif yang memiliki konsep dan strategi landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Yang kedua, perilaku adaptif individual. Seorang ASN harus memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni. Untuk yang ketiga, perilaku adaptif lembaga atau organisasional, yaitu harus menerapkan budaya adaptif dan budaya organisasi. Yang terakhir, situasi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Hadapi VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity dengan VUCA, vision, understanding, clarity, dan agility. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah ada 4 poin. Yang pertama, tantangan saat ini bukanlah teknis melainkan adaptif. 2, pemerintahan yang adaptif, yaitu pengelolaan bersama adaptif. 3, pemerintah dalam pusaran perubahan dinamis, yaitu organisasi pemerintah yang selalu belajar, learning organization, inovasi, dan perubahan itu sendiri. Yang terakhir, pemerintah sebagai organisasi yang tangguh. Di sini sudah terdapat mapping kolaboratif. Dengan nilai dasar ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, diharapkan ASN atau CPNS mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Di dalam mind mapping kolaboratif terdapat 6 poin utama, yaitu panduan perilaku, aspek normatif, praktik kolaborasi, pengertian kolaboratif, Wall of Government, dan kolaborasi pemerintah yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Pengertian kolaboratif.
yaitu sebuah proses di mana berbagai pihak dengan keahlian berbeda yang memandang suatu masalah dari sudut pandang berbeda secara terstruktur bisa menemukan solusi atas suatu masalah. Kolaborasi pemerintah memiliki 2 poin, yaitu sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan uang melibatkan banyak mitra, di mana mitra tersebut saling menghasilkan tujuan dan strategi dan juga saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi menekankan pada keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam kebijakan untuk membuat tujuan bersama. Panduan perilaku memiliki 3 poin. Yang pertama, membuka peluang dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sedangkan aspek normatif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang kewenangan lintas badan atau lembaga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Praktik kolaborasi. Praktik kolaborasi memiliki tahapan trust building, face-to-face dialog, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, menetapkan outcome, dengan memiliki contoh kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan atau menerima pendidikan, memberikan atau menerima bantuan teknis, memberikan atau menerima pengelolaan hibah, dan memiliki hambatan adanya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan, dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Whole of government memiliki pengertian yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Memiliki ciri-ciri integrasi institusi secara formal, kolaborasi antar sektor menangani isu tertentu, penyatuan seluruh elemen pemerintahan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesamaan atau kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih.